Mengejutkan, media Australia sebut timnas Indonesia sebagai tim terlemah. Pak Hang-seo mendadak melamar jadi pelatih negara Asia usai timnas masuk round 3. Respon keras Justin Hubner usai disebut netizen belum matang untuk perkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Alhamdulillah resmi, Sintayong perpanjang kontrak di timnas Indonesia hingga 2027. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong akhirnya resmi memperpanjang kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia. Kepastian itu diumumkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui akun media sosial Instagramnya. Sambil memposting foto tengah bersalaman dengan Sintayong, Erick menjelaskan bahwa keduanya sepakat melanjutkan kerjasama memimpin timnas Indonesia. Postingan ini sekaligus mematahkan rumor Sintayong pulang kampung untuk melatih timnas Korea. Kami bersepakat untuk terus berjuang bersama agar tim nasional Indonesia semakin maju, berprestasi dan mendunia, tulis Erick Thohir di Instagram. Sementara itu, Sintayong menjelaskan bahwa kontraknya bersama timnas Indonesia akan diperpanjang sampai 2027. Kami memutuskan untuk bekerja sama dengan Ketua Erick Thohir hingga tahun 2027. Mohon dukung sepak bola Indonesia semaksimal mungkin, ujar Sintayong membalas unggahan Erick Thohir. Mengejutkan, media Australia sebut timnas Indonesia sebagai tim terlemah di grup C kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia mendapat label sebagai tim terlemah di grup C kualifikasi Piala Dunia. Status tersebut disematkan media Australia Fox Sports. Pada pertandingan pertama putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi pada 5 September mendatang. Namun masih belum diketahui stadion yang menjadi venue pertandingan kedua tim. Dikelilingi para raksasa, timnas Indonesia diprediksi bakal menjadi bulan-bulanan. Bahkan tim Garuda pun disebut sebagai tim terlemah di grup C berdasarkan prestasi dan peringkat di ranking FIFA. Ini adalah ulangan kualifikasi Piala Dunia 2022 ketika Australia finish kedua di grup bersama kedua negara dan harus lolos melalui playoff antar konfederasi yang mungkin dilanjutkan dengan adu penalti. Pasukan Graham Arnold itu juga akan menghadapi Bahrain, Cina, dan timnas Indonesia sebagai tiga negara terbawah pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang, Arab Saudi, dan Korea Selatan adalah negara tersulit yang bakal dihadapi Australia. Secara khusus, Arab Saudi adalah ancaman yang jelas termasuk Uzbekistan dan Yordania, tulis media Australia Fox Sports. Jadi lawan timnas Indonesia, pelatih Arab Saudi pernah layangkan pujian untuk 4 pemain timnas Indonesia ini. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini pernah melayangkan pujian terhadap 4 pemain timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah dilakukan. Hasilnya timnas Indonesia tergabung dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Bertemu Arab Saudi artinya Sintayong bakal adu taktik dengan pelatih ternama lainnya yaitu Roberto Mancini. Juru taktik asal Italia ini ditunjuk untuk menangani Arab Saudi sejak 27 Agustus 2023 lalu. Tentu hal ini wajib diwaspadai. Roberto Mancini adalah pelatih yang sukses. Ia pernah berjaya di klub dengan menorehkan juara Liga Inggris serta Liga Italia. Di level timnas, pelatih berusia 59 tahun ini bahkan mengantarkan Italia meraih juara Euro 2020 lalu. Sebagai pelatih ternama, ternyata Roberto Mancini pernah memuji 4 pemain timnas Indonesia. Momen itu ketika dirinya melihat timnas Indonesia U23 berlaga. 4 pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ipar Jenner, dan Nathan Chow-aon. Mereka dianggap layak untuk bermain di sepak bola Italia. Kini tinggal menunggu waktu saja 4 pemain itu akan membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan membuktikan ucapan Roberto Mancini. Pak Hang-seo mendadak melamar jadi pelatih negara Asia dengan ranking FIFA di atas timnas Indonesia. Mantan pelatih timnas Vietnam Pak Hang-seo dikabarkan mengajukan lamaran untuk menjadi pelatih salah satu negara di Asia. Pelatih asal Korea Selatan itu merupakan sosok yang sangat berpengaruh bagi sepak bola Vietnam yang merupakan rival Sintayong.
Sejak ditunjuk pada September 2017, sederet prestasi telah diraihnya selama 5 tahun memimpin timnas Vietnam. Selain membawa Vietnam masuk peringkat 100 besar dunia, ia sukses meraih trofi Piala AFF dan 2 medali emas SEA Games. Namun, ia memutuskan untuk meninggalkan Vietnam setelah kontraknya berakhir pada 31 Januari 2023. Sejak saat itu, Park Hang-seo belum melatih tim manapun meski mengaku mendapat banyak tawaran. Setelah menganggur selama 1,5 tahun, Park Hang-seo tampaknya sudah siap untuk kembali melatih sebuah tim. Bahkan, pelatih berusia 66 tahun itu dikabarkan telah mengajukan lamaran untuk memimpin timnas India. Menurut Times of India, Park Hang-seo adalah salah satu kandidat yang melamar untuk memimpin timnas India. Federasi Sepak Bola India sejauh ini telah menerima 214 lamaran dari para pelatih dan perwakilan mereka. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat karena masih tersisa 7 hari lagi sebelum batas waktu 3 Juli. Berdasarkan rekam jejaknya, India mungkin tergoda untuk melihat lamaran Park Hang-seo lebih dalam. Park Hang-seo adalah pahlawan di Vietnam dan ketertarikannya pada sepak bola India merupakan pertanda baik. Dia tidak hanya mengelola tim senior tetapi juga memimpin tim U23, mengantarkan gelar Asia Tenggara. Rekornya melawan negara-negara peringkat lebih tinggi patut ditiru. Dia berhasil melakukan semua ini dengan gaya sepak bola serangan balik yang mendebarkan, ujar media India. Respon keras Justin Hubner usai disebut netizen belum matang untuk perkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Bek Cerezo Osaka Justin Hubner menertawai komentar netizen yang menyebutnya belum matang untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Alhasil, pesepak bola 20 tahun itu kembali mendapatkan celaan di media sosial. Saat ini beredar kabar PSSI tengah mengupayakan mendekati sejumlah pemain diaspora tambahan. Hal itu untuk memperkuat timnas Indonesia sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia yang dimulai September 2024. Dari sekian pemain yang didekati, salah satu nama yang mencuat adalah Kevin Dix. Pemain yang satu ini memiliki level kematangan yang sangat tinggi. Ia baru-baru ini terpilih sebagai pemain terbaik di klub untuk musim 2023-2024. Hal itu menunjukkan Kevin Dix yang membantu FC Copenhagen lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024 bukanlah pemain biasa. Kehadiran pemain seperti Kevin Dix praktis sangat dinanti-nantikan pencinta sepak bola Indonesia. Terlebih masih ada celah di lini pertahanan timnas Indonesia sekalipun sudah ada nama JIZ di sana. Karena itu, pencinta sepak bola tanah air mendorong PSSI mendatangkan pemain diaspora tambahan di sektor belakang. Salah satu akun Instagram yang menyuarakan adalah akun Rohmat88. Bek tengah tambah lagi, Jordi amat sering blunder, Justin Hubner belum terlalu matang, tulis akun tersebut. Komentar akun tersebut ternyata mendapatkan respon dari Justin Hubner. Bek Wolverhampton Wanderers U21 yang tengah dipinjamkan ke Cerezo Osaka ini membalas komentar tersebut dengan emoji tertawa terguling-guling alias emoticon rolling on the floor. Alhasil, Justin Hubner malah menjadi bulan-bulanan. Ia dinilai terlalu sibuk bermain media sosial ketimbang menjalani karir sebagai pesepak bola profesional.